Jumpa lagi di ruang belajar Kristen Cerdas. Hari ini bersama saya Haryadi Baskoro akan saya sharingkan beberapa buku saya. Jadi sejak 2004 ya sampai 2012 penerbit Andi menerbitkan 6 buku saya ya. Ada beberapa di antaranya ini ada renungan khusus lansia. Kemudian saya juga menulis untuk sekolah minggu ya, jurnalisme sekolah minggu. Nah, yang saya mau sharingkan hari ini adalah salah satu buku saya yang saya kasih judul Doa Mengatasi Bencana Alam. Ya, ini bukunya ya. Doa Mengatasi Bencana Alam. Ini terbit tahun 2008 ya. Jadi buku ini saya Haryadi Baskoro, saya tulis buku ini terpacu oleh situasi yang saya alami ya di kota Yogyakarta. Itu kan memang terjadi bencana alam yang luar biasa. Kalau 2004 itu ada bencana gempa bumi dan tsunami dahsyat di Aceh, 2006 itu ada gempa bumi dahsyat di Yogyakarta yang menewaskan ribuan orang juga. Nah, itu yang kemudian membuat saya bergumul juga, membuat saya jadi meneliti juga bagaimana pandangan Kristen ya. Nah, saya yang dari sisi praktis saja yaitu doa. Doa kita menghadapi atau mengatasi bencana alam. Tapi sebetulnya ini adalah ya ini bisa dibilang sebagai pengantar ya. Jadi ini belum menjadi kajian yang komprehensif, tapi ini menjadi pengantar teologi ekologi ya. Tapi saya memberi fokus tentang iman ya. Ya, doa mengatasi bencana alam. Ini muncul banyak pertanyaan ya. Apakah dengan doa kita bisa mengatasi bencana alam? Setidaknya kita selamatlah dari bencana alam. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Lalu kalau doa kita itu sejauh mana Tuhan mau menjawab? Apakah bisa memperbaiki alam misalnya? Lalu alam itu sendiri apa yang terjadi? Ini kan dibahas ya di dalam buku ini. Ya, saya membagi sederhana sekali aja buku ini. Yang pertama kita melihat tentang keganasan alam ya. Keganasan alam. Nah, kita mulai dari bumi itu kan situasinya memang terkutuk ya sejak Adam dan Hawa ya. Lalu menarik ini karena kalau kita lihat iblis itu kan berkuasa di bumi dan iblis itu ikut bekerja untuk merusak bumi ini gitu ya. Dan di satu sisi lain manusia terbatas. Nah, kita akan melihat ya bagaimana ini buku ini memunculkan banyak diskusi tentang pengaruh iblis terhadap alam ya. Karena kalau ada pengaruh iblis berarti kita bisa mendoakannya dong. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya bencana itu sendiri ya, saya tulis di sini juga. Bencana itu kan kita melihat dari mana itu berasal ya. Ada bencana yang sepertinya Tuhan itu mengerjakannya ya. Kalau kita melihat pada waktu Rasul Paulus dan Silas berdoa di dalam penjara, kemudian terjadi bencana ya, gempa bumi yang membuat dia lolos, membuat dia bisa melanjutkan penginjilannya. Di situ dikatakan oleh Peter Wagner misalnya sebagai unusual earthquake. Jadi itu kan bencana tapi yang sepertinya Tuhan kerjakan ya karena mulai dari doa. Tapi ada banyak bencana lain yang sifatnya itu adalah alami karena bumi ini apalagi bumi makin hari makin rusak dengan banyak kerusakannya sehingga bencana makin sering terjadi. Dan di sisi lain ini saya munculkan di sini ada faktor iblis ya. Nah, itu nanti di sini juga ada banyak kesaksian ya. Nah, kemudian karena semangat buku ini adalah menyemangati iman orang percaya menghadapi bencana, maka bagian kedua dan ketiga ini saya tulis tentang otoritas Kristen ya. Sejauh mana kita punya otoritas atas alam. Itu ya, ini bahasan tersendiri. Dan sejauh mana doa-doa orang percaya, orang Kristen, orang percaya itu bisa berpengaruh terhadap alam. Ya, ini butuh seminar sendiri. Saya sudah menseminarkan beberapa kali buku ini di Jakarta, di Surabaya, dan di beberapa tempat. Semoga masih ada kesempatan lagi untuk berdoa. Karena hari-hari ini ya kalau bicara bencana ini makin hari eskalasinya makin menguat ya di Turki, kemudian LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini kan terus gencar ya mengingatkan bahwa Jogja ini bukan hanya
Ring of Fire, tetapi ada ancaman megatrust ya, gempa dahsyat di sepanjang pantai Samudra Hindia, dan itu memungkinkan terjadi tsunami 30 meter. Wah, kan ngeri sekali. Artinya bencana-bencana itu tidak makin mereda, tapi nampaknya makin sering. Nah, sehingga ini buku ini tetap akan menjadi buku yang relevan. Ya, buku yang relevan. Sejauh mana kita berdoa? Iya, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang saya ingatkan di dalam sharing saya tentang buku ini. Ini kalau kita melihat ya, saya iseng-iseng tadi ya, lihat-lihat di YouTube itu kan ada beberapa dokumentasi film tentang Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ya, misalnya peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, kalau kita lihat peristiwa ini, nampak bahwa para murid dalam konteks waktu itu adalah para murid yang saban hari itu berurusan dengan tantangan alam, kan begitu. Mereka sebagai pelaut, sebagai pencari ikan itu sehari-hari, sehingga badai semacam ini biasa. Tapi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa Tuhan di sini, dia berjalan di atas air. Ini bukti bahwa Tuhan itu peduli akan masalah manusia yang namanya bencana itu. Dan bukan hanya itu rupanya, tapi di dalam peristiwa ini Tuhan Yesus mendorong para murid untuk proaktif ya di dalam iman. Dan Tuhan Yesus nampak melihat siapa di antara para murid ini yang punya kerinduan ya, yang punya iman ya, yang terdorong imannya. Dan ternyata Petrus ini terdorong untuk dia bangkit imannya, dia mau juga berjalan di atas air. Nah, dan dia sungguh-sungguh berjalan di atas air. Ini luar biasa. Jadi kalau kita melihat para murid yang lain kan menikmati status quo ya, menikmati zona nyaman, jadi pasif, jadi penonton. Tapi Petrus ini dia aktif, dia proaktif, dan dia ingin out of the box. Dia mau keluar dari zona nyaman, dia mau keluar dari iman sehari-hari, dia mau lompat dan benar-benar lompat tuh di atas air dan jalan. Perkara dia jatuh, yang namanya proses iman, yang namanya belajar itu ya selalu ada salahnya kan. Nah, jadi dari peristiwa ini saya membuat refleksi, nampak bahwa satu ya, Tuhan Yesus itu peduli dengan masalah kita soal bencana. Karena hidup kita, bisnis kita, karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan sehari-hari itu tak lepas dari bencana. Kita di mana saja ada bencana. Kita mulai dari menghadapi hujan, badai, banjir, sampai bencana-bencana yang luar biasa ya. Sehingga pertama poin yang saya sampaikan di sini, Tuhan itu Tuhan yang peduli ya. Lalu bukan hanya itu, kalau kita lihat peristiwa tadi, Yesus berjalan di atas air, itu yang menarik adalah bagaimana Yesus memberikan otoritas. Jadi rupanya Tuhan itu menantang supaya gereja itu, kekristenan itu punya iman dan doa untuk mengatasi bencana alam itu pada titik tertentu ya. Tentu tidak dalam rangka merubah dunia ini, karena ada pelajaran eskatologi yang dunia ini belum akan diperbaiki secara total, nanti baru dalam kerajaan 1000 tahun kan gitu. Tapi dalam konteks tertentu, dalam konteks masalah sehari-hari kita, Tuhan tuh mau mendorong kita punya iman, sehingga kita punya harapan untuk kita menumbuhkan kehidupan doa yang menghasilkan mujizat. Jadi kalau kita lihat Yesus bukan hanya sekali itu, Yesus memberikan contoh yang lain. Ya, dia meredakan badai, dia mengutuk pohon ara. Lalu di dalam perjanjian lama itu kan sangat syarat dengan kejadian-kejadian alam, mujizat-mujizat Tuhan atas alam. Bahkan Yosua berdoa dan matahari bulan berhenti. Musa dengan otoritasnya dia mengeringkan itu namanya lautan. Artinya kan pada titik tertentu Tuhan mau supaya gereja Tuhan itu bangkit punya iman tentang alam. Doa kita itu punya kuasa untuk alam ya. Ya, kemudian ada satu yang saya bahas juga di dalam buku ini. Jadi buku ini saya tertarik dengan ada satu peristiwa yang disebut oleh Sentinel Group yang dipimpin oleh George Otis, itu yang disebut transformasi. Ada perubahan-perubahan masyarakat yang dahsyat yang didokumentasi oleh George Otis. Nah, salah satunya adalah transformasi yang terjadi di Alma Longa. Di Alma Longa itu ada di Guatemala.
Ya, ini yang terjadi. Nah, kita melihat singkatnya ya, itu daerah Guatemala, daerah Almalonga ini mengalami perubahan yang dasar setelah gereja Tuhan bersatu berdoa untuk berkat Tuhan atas kota itu. Jadi kota itu sebelumnya adalah kota yang tandus, kota yang jahat, kriminal, kota yang najis. Dan kalau kita selidiki, itu ternyata di dalam riset ini, karena mereka sebelum bertransformasi, mereka menyembah berhala. Jadi ada berhala yang disembah di daerah itu. Ya, itu nanti bisa teman-teman bisa klik sendiri di YouTube channel ini ya, Transformation Revival Almalonga Guatemala. Bisa dicek di YouTube ini. Menarik sekali. Nah, ini cukup panjang. Kita lihat apa yang terjadi daerah yang tandus itu setelah didoakan oleh umat yang bersatu bergandengan tangan, gereja Tuhan bersatu, terjadi revival. Bukan hanya revival yang merubah pertobatan massal. Dikatakan di sana penjara-penjara ditutup karena nggak ada orang jahat. Tapi bukan hanya itu. Ada perubahan drastis di dalam alamnya. Nah, itu yang menarik ya. Jadi ini kesaksian-kesaksian. Ternyata alam di sana itu mengalami perubahan. Sehingga para peneliti dari Amerika datang ke sana meneliti ini sebelum terjadi transformasi. Itu alam di Almalonga itu sangat tandus, sangat jelek, sangat tidak subur dan dikenal tidak produktif. Tetapi setelah gereja-gereja Tuhan bertobat dan sungguh-sungguh bersatu, kemudian mereka mengadakan revival, apa yang terjadi? Terjadi perubahan di alam. Jadi ini adalah hasil bumi setelah terjadi pertobatan masyarakat di situ, lalu pertumbuhan pertanian itu dikatakan naik 1000%. Nah, padahal sebelumnya ini daerah yang sangat tandus. Jadi mereka sekarang mengekspor bahan pangan. Ya, seperti itu. Jadi ini perubahan yang drastis ya. Dan di sini diceritakan di dalam kesaksian ini, itu perubahan itu bukan karena aplikasi teknologi. Ini George Otis ya yang meneliti itu ya. Tetapi karena mujizat. Jadi sekarang kan kita melihat ada inovasi agriculture, ada inovasi farming dan sebagainya ya. Ya, itu tentu akan bisa merubah. Tetapi ini peneliti-peneliti Amerika ini dia meneliti dan heran. Ini tidak ada injeksi teknologi, tidak ada penerapan inovasi teknologi, hanya sangat sederhana, tetapi kok terjadi perubahan yang drastis. Ini ada seledri, ada sayur-sayuran yang begitu luar biasanya, dan ini terjadi karena mujizat. Ya, tentu kita tidak menganggap sepi teknologi, kita tidak lalu mengabaikan inovasi teknologi pertanian, tentu tidak. Kita tetap harus menggunakan teknologi untuk mengatasi bencana alam. Kita harus membangun jembatan, kita harus membangun alat-alat early warning system. Ya, teknologi harus kita pakai dong, akal budi kita pakai. Tetapi kalau kita lihat dari kesaksian ini jelas-jelas menunjukkan bagaimana doa itu mengatasi alam. Doa itu merubah alam. Sehingga ini yang menjadi poin dari buku ini. Ya, buku ini menambahi, melengkapi pandangan Kristen tentang ekologi, tentang perubahan alam melalui doa dan iman. Oke, jadi yuk kita belajar lebih lanjut, karena ke depan ini masalah ekologi akan terus menjadi masalah utama kita. Tetap berdoa dan percayalah doa kita besar kuasanya. Salam cerdas.